Kita boleh melihat naratif konflik kosmik yang nyata dan kuat melalui peristiwa Nabi Elia berkonfrontasi dengan para Nabi Baal, di mana Tuhan membuktikan keunggulannya di Gunung Karmel. Namun, di sebalik dewa-dewa bangsa-bangsa ini terdapat realiti yang lebih mendalam. Kitab suci jelas menunjukkan bahwa penyembahan berhala sebenarnya adalah pemujaan kepada roh-roh jahat. Ini menunjukkan bahwa dewa-dewa ini bukan suatu sekadar rekaan, tetapi jelmaan setan dalam pertempuran melawan Tuhan. Oleh itu, semua ayat tentang penyembahan berhala adalah berkaitan dengan konflik kosmik yang membantu kita memahami kejahatan dan peranannya dalam sejarah. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan sekali lagi melalui video kali ini saya akan memberikan ringkasan bagi pelajaran yang ke-10 dengan topik peraturan pertempuran atau dalam bahasa Inggrisnya Rules of Engagement. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk dapat menyaksikan bagaimana pertarungan dengan di antara baik dan jahat, di antara Yesus dan setan berterusan di bawah suatu bentuk batasan yang Tuhan benarkan, yang terkandung di bawah topik kajian kita pada minggu ini. Namun sebelum itu saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Jadi tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari 1 Yohanes 3 ayat 8, dan seperti biasa saya akan baca dari Alkitab versi Borneo. Orang yang terus berbuat dosa itu berasal daripada iblis, karena dari mulanya lagi iblis telah berbuat dosa. Itulah sebabnya anak Tuhan datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Saudara, selepas kejatuhan manusia, Tuhan membenarkan setan memerintah dunia dengan batasan tertentu. Walaupun banyak peraturan konflik kosmik kita tidak ketahui, Tuhan telah menyatakan beberapa batasan ke atas kejahatan serta batasan terhad yang Dia tetapkan ke atas dirinya sendiri. Apakah peraturan yang mengawal konflik ini? Kita mulakan untuk menyelami ringkasan ini dengan topik pertama, malaikat yang dilambatkan. 2 Korintus 4 ayat 4 berkata, pikiran orang yang tidak beriman itu telah dibutakan oleh Tuhan pujaan dunia, maka mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang merupakan gambaran Allah. Saudara, konflik kosmik menunjukkan bahwa kuasa jahat sering bersembunyi di sebalik penguasa dunia. Seperti dalam Daniel 10, di mana malaikat Tuhan ditahan selama 3 minggu oleh putra kerajaan Parsi. Tuhan yang Maha Kuasa tetap membenarkan kebebasan memilih dan tidak menggunakan kuasa mutlaknya, karena musuh diberikan kebebasan di bawah peraturan tertentu. Gabriel bergelut sehingga Yesus campur tangan untuk mencapai kemenangan. Pemerintahan Tuhan berasaskan kasih, bukan paksaan. Ini mengajar kita bahwa kuasa sejati datang dari pengaruh kasih yang tulus, bukan pemaksaan dalam menghadapi cabaran rohani dan kehidupan seharian. Seterusnya pada kajian hari Isnin kita mengkaji topik naga dalam Wahyu. Wahyu 13 ayat 2 berkata, di bahagian B kita baca, naga itu memberi binatang itu kuasa dan taktahnya serta kekuasaan yang besar. Wahyu 12 ayat 9 menggambarkan setan sebagai naga besar yang menentang Tuhan dan menyesatkan dunia. Setan bukan sahaja berperang melawan Tuhan dan umatnya, tetapi juga menguasai kerajaan dunia yang menganiaya orang percaya. Naga memberi kuasa kepada binatang yang keluar dari laut, yang melambangkan kuasa politik agama yang bergabung, yang menghujat Tuhan dan menindas umatnya selama 1260 tahun, yang digambarkan di dalam Alkitab sebagai 42 bulan atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Namun setan mempunyai batasan karena dia tahu masanya singkat, dan akhirnya Tuhan akan meraih kemenangan serta membawa pembebasan, menghapus air mata, kesedihan, dan kematian bagi umatnya.
Seterusnya, satu topik menarik kita telah kaji pada hari Selasa, yaitu case mengenai Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 12 kita baca, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala sesuatu miliknya ada dalam kuasamu, hanya jangan kau sentuh dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadirat Tuhan. Saudara, kitab Ayub memperlihatkan konflik kosmik antara Tuhan dan setan. Di dalam perhimpunan surgawi, musyawarah di surga, setan menuduh bahwa Ayub setia hanya karena perlindungan dan berkat dari Tuhan yang mempertikaikan keadilannya. Untuk menjawab tuduhan ini, Tuhan membenarkan setan menguji Ayub dengan batasan. Pada awalnya tanpa mencederakan, kemudian tanpa mengambil nyawanya. Walaupun menghadapi penderitaan yang setan kenakan ke atasnya, Ayub tetap setia. Saudara, kisah ini menegaskan prinsip peraturan pertempuran di mana Tuhan menangani tuduhan setan itu tanpa melanggar kasih dan keadilannya yang membuktikan kesetiaan sejati, bukan bergantung pada keadaan tetapi pada hubungan dengan Tuhan. Topik pada Rabu ialah pemerintah sementara dunia ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 30 kita baca, "Aku tidak dapat bercakap lama lagi denganmu karena sudah tiba waktunya pemerintah dunia ini datang. Sebenarnya dia tidak berkuasa atas diriku." Saudara, konflik kosmik menunjukkan bahwa setan diberi kuasa sementara di dunia ini, tetapi dengan batasan tertentu berdasarkan peraturan pertempuran. Peraturan ini bukan sahaja menghadkan setan, tetapi juga membatasi tindakan Tuhan dalam menangani kejahatan. Karena Tuhan tetap setia kepada prinsip pemerintahannya, termasuk kehendak bebas makhluk ciptaannya. Perjanjian baru menekankan pertentangan antara kerajaan terang dan kegelapan, di mana Yesus datang untuk mengalahkan kuasa setan. Namun, Tuhan tidak segera menghapuskan kejahatan karena prinsip moral dan janjinya. Kuasa setan hanyalah sementara dan akhirnya Tuhan akan membawa keadilan serta kedamaian yang kekal. Dan akhir sekali kita mengkaji topik batas dan peraturan. Markus 9 ayat 29 berkata, Yesus menjawab, "Jenis ini, yaitu roh jahat, tidak dapat dihalau dengan cara apapun kecuali dengan doa." Saudara, konflik kosmik berpusat pada tuduhan setan terhadap watak Tuhan, khususnya keadilan dan kasih-Nya. Tuhan tidak menjawab tuduhan ini dengan kuasa, tetapi melalui satu demonstrasi yang adil. Dia tetap setia kepada janji dan peraturan pertempuran yang sementara membatasi tindakannya dan membiarkan kejahatan itu wujud. Ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa iman dan doa membuka jalan bagi tindakan ilahi, tetapi bukan satu-satunya faktor, karena banyak faktor lain yang turut terlibat seperti iman dan kepercayaan kita. Peraturan pertempuran menghadkan apa yang boleh Tuhan lakukan secara moral buat masa ini. Namun Alkitab memberi kita jaminan bahwa Tuhan akan mengakhiri kejahatan dan membawa kebahagiaan yang kekal. Dari pena inspirasi saya baca, musuh tidak dapat mengalahkan orang yang rendah hati dan berserah kepada Tuhan dalam doa. Kristus menjadi perlindungan dari serangan setan. Walaupun setan diizinkan mencobai, dia tetap terikat pada batas yang ditetapkan Tuhan. Iman yang teguh kepada Tuhan tidak dapat dihancurkan oleh kuasa kejahatan. Sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 hal penting yang saya kongsikan. Pertama, konflik kosmik dan peraturan pertempuran. Konflik kosmik melibatkan pertentangan antara Tuhan dan setan, di mana setan menuduh Tuhan tidak adil. Tuhan menetapkan peraturan pertempuran yang membatasi tindakan setan, tetapi juga menghadkan campur tangannya demi mengekalkan kebebasan memilih oleh makhluk ciptaannya. Yang kedua, peranan iman, doa, dan kasih dalam pertempuran rohani. Tuhan tidak menggunakan paksaan, tetapi bertindak berdasarkan kasih. Iman dan doa membuka jalan bagi tindakan ilahi, tetapi bukan satu-satunya faktor dalam menangani kejahatan. Kuasa yang sejati datang dari kasih yang tulus, bukan
pemaksaan. Dan yang ketiga, kejahatan adalah sementara, kemenangan Tuhan adalah kekal. Walaupun setan berkuasa sementara di dunia ini, namun Yesus telah datang untuk mengalahkannya. Tuhan akan mengakhiri kejahatan pada waktu yang ditetapkannya, membawa keadilan dan kedamaian yang kekal kepada umatnya. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian kita minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan sangat berinformatif dan membantu. Sekali lagi saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan sekali lagi, jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bahagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.